Perkenalkan, saya Agung Redi Bertawan dengan NIM 2105531086. Sini saya dari kelompok 3, yaitu dari praktikum metalurgi. Sini akan menjelaskan tentang alat uji impact. Nah, yang pertama yaitu dasar teorinya. Pengujian impact merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impact dengan pengujian tarik dan kekerasan, di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Lalu, pengujian impact merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban ini tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan, tetapi melainkan datang secara tiba-tiba. Nah, di sini ada prinsip dasar dari pengujian impact, yaitu penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk beban uji, sehingga beban uji mengalami deformasi maksimum hingga mengakibatkan perpatahan. Nah, percobaan impact ini dilakukan pada material berbentuk batang yang diberikan takikan atau notes dengan tujuan sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui ketahanan atau ketangguhan dari suatu material. Nah, kedua untuk mengetahui sensitivitas suatu material terhadap adanya takik yang menyebabkan terjadinya kondisi tegangan di dimensi yang besar karena adanya konsentrasi tegangan tinggi di daerah takik. Lalu yang ketiga, yaitu untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari segi metalurgi seperti ductile, brittle, pengaruh struktur mikro, dan pengaruh perlakuan panas. Nah, sini selanjutnya yaitu ada secara umum terdapat 2 kelas benda uji yang sesuai dengan standar uji dari ASTM. Standar PT1 Design Nation E23 sampai 282, yaitu yang pertama benda uji CEPI yang banyak digunakan di Amerika. Nah, lalu yang kedua ada ISOT yang merupakan benda uji terfavorit di Inggris Raya, namun dewasa ini sudah sangat jarang digunakan. Nah, contohnya pada gambar 1.1a, metode Carpi dan metode ISOT. Oke, lanjut. Yang pertama, kecepatan beban impact tersebut misalnya untuk material daktil menunjukkan kurang sensitifnya terhadap kecepatan beban impact dibandingkan dengan material brittle. Yang kedua, tendensi dari material berubah keadaan dari daktil ke brittle apabila terdapat takik, adanya sensitivitas terhadap takik. Di samping itu, adanya pengaruh dimensi dari ujung yang akan menimbulkan perbedaan kemampuan dalam penyerapan energi. Yang ketiga, temperatur juga dapat memberikan hasil berbeda. Biasanya, kekuatan impact akan naik dengan naiknya temperatur. Akan tetapi, pada suatu nilai, temperatur tertentu dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan kondisi material dari brittle ke ductile. Nah, dan temperatur ini disebut temperatur transisi. Nah, selanjutnya, kita ada observasi utama pada percobaan impact. Nah, observasi prinsipal yang dilakukan pada percobaan impact adalah pengukuran energi yang diserap atau absorbed dalam menyatakan benda uji. Suatu pendulum yang dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu yang mempunyai energi potensial I.O. dan setelah mematahkan benda uji, pendulum tetap melakukan terayun dengan ketinggian yang akan lebih terendah dari sebelumnya, sehingga energi potensialnya menjadi E1. Nah, perbedaan energi potensial inilah yang merupakan energi yang diserap oleh benda uji. Nah, lanjut. Di sini ada gambar 1.2 yaitu mesin impact-nya. Jadi di mana W itu berat dari pendulum, KGF atau M sama dengan massa atau KGM. Nah, lanjut G yaitu gravitasi, itu M per S kuadrat. H1-nya sama dengan tinggi awal M2H2, itu tinggi. Nah, akhir yaitu M2 mega dan sudut awal. Nah, ini alfa itu sudut akhir. Nah, dengan mengabaikan kehilangan energi akibat gesekan bantalan pada titik putar batang pendulum, energi tahanan dari udara sebagainya, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut.
Nah, di sini ada energi awal yaitu E0 sama dengan WH sama dengan W.1 kali 1 min cos A, yaitu 1.1, contoh pembanding 1.1. Nah, selanjutnya ada energi akhir yaitu E1, di mana WH1 sama dengan W1 kali 1 kali cos apa, yaitu 1.2. Nah, yang diserap energinya itu E sama dengan E0 min E, yaitu perbandingan 1.3. Nah, didapatkan E sama dengan W kali H min H1 sama dengan W kali 1 dikali cos apa kali cos A kali KGM. Jika luas penampang benda uji adalah A pada daerah takik sebelum patah, maka kekuatan impact material dapat dihitung dengan, nah, ini is E per A sama dengan W1 kali cos apa kali cos A per A dengan satuan Kn M per M kuadrat, di mana N0 itu energi awal atau W1. Nah, energi akhir sama dengan is itu kekuatan impact, yaitu energi yang serap, atau luas penampang material. Nah, temperatur transisi uji impact. Pengujian impact juga dapat digunakan untuk menentukan ductile to brittle transition temperature, yaitu temperatur tertentu yang lebih rendah di mana logam berubah jadi getas. Temperatur transisi ini hanya dapat diperoleh jika pengujian impact dilakukan pada temperatur yang bervariasi. Nah, di sini ada 5 kriteria dalam penentuan temperatur transisi yang seperti ditunjukkan oleh gambar 4. Nah, kriteria pertama itu yaitu T1. Pada temperatur ini, pola patahan adalah 100% fibrous. Nah, FTP atau Fracture Transition Plastic. Kriteria ini sangat konservatif. Kenapa? Karena pada suhu ini spesimen patah ulat dengan dianggap mengalami transisi. Nah, yang kedua yaitu T2, FATT atau Fracture Appearance Transition Temperature. Nah, temperatur pada saat menghasilkan pola patahan 50% ini cleavage fracture dan 50% ductile fracture. Nah, yang ketiga yaitu T3, rata-rata energi tertinggi dengan energi rendah yang diserap. Nah, besarnya seringkali mirip dengan T2. Yang keempat yaitu T4, temperatur yang dapat menghasilkan energi sebesar 20 joule atau 15 STLB. Nah, yang kelima yaitu T5, temperatur yang menghasilkan pola patahan 100% cleavage fracture dengan disebut NDT atau Nil Ductility Temperature. Nah, sini sebenarnya ada prosedur praktikum. Nah, adapun prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada mesin percobaan. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, di sini mesin percobaan impact yang dipakai adalah mesin buatan Gun atau Guerretabu GmbH Germany Type UP400 seperti terlihat pada gambar buah. Material uji. Nah, material uji yang digunakan adalah baja paduan. Seperti pada gambar 1.4, ini benda ujinya ada 3. Nah, ini contohnya. Ada seperti coaknya seperti itu. Nah, pelaksanaannya itu periksa peralatan praktikum dalam kondisi mesin impact. Jarum penunjuk pada mesin harus pada skala 0 agar tidak terjadi kesalahan pengamatan dan perhitungan. Nah, lalu yang pertama ukur benda kerja, lalu catat ukuran dan jenis bahannya. Yang kedua, persiapkan alat impact. Yang ketiga, persiapkan alat spesimen uji sesuai gambar. Yang keempat, penentuan kedudukan alat impact. Nah, yang terakhir, sebelum diayunkan, pendulum lebih dahulu dikunci di pen pemegang. Oke, next. Yang keenam, ada tekan handle pelepas pendulum dan tarik pen pemegang untuk mengayunkan pendulum. Yang ketujuh, mencari energi awal atau energi yang hilang pada gesekan-gesekan yang terjadi. Ayunkan pendulum seperti melakukan percobaan sebenarnya, tapi tidak dipasang di benda ujinya. Nah, yang ke-8, catatan posisi jarum penunjuk. Pada skala berapakah saat pendulum telah dilepaskan? Lakukan sekali lagi. Nah, yang ke-9, mencari energi akhir atau energi gerakan yang terjadi antara benda uji tepat belakang takikan. Nah, yang ke-10, catatan posisi jarum penunjuk. Pada skala berapakah setelah pendulum mematakan benda uji? Nah, yang 11, lakukan langkah-langkah di atas seluruhnya untuk masing-masing benda uji. Lakukan masing-masing sekali lagi, atau sekali mencari energi awal dan sekali mencari energi akhir. Nah, lalu didapatkan hasil pengujian seperti berikut, yaitu spesimen 1, 2, dan 3. Sini lebarnya
yaitu 9,5 rata dia, dan tebalnya ada yang bermacam-macam ya, ada 5,1 mm, 6,2 mm, dan 4,8 mm. Nah, sinergi awalnya dia rata dan energinya juga, energi akhirnya juga rata. Nah, sini ada pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu ditanya A sama dengan B kali T. Lalu I sama dengan 3I per A. Nah, I rata-rata sama dengan 1 plus 1S2 plus I S3 per 3. Nah, dijawab yang spesimen 1 yaitu A sama dengan B kali T ya, yang di mana B yaitu 9,50 mm dikali 5,1 mm. Dapatkan 4,845 mm kuadrat atau 4,845 dikali 10 pangkat min 5 m kuadrat. Nah, lalu tanya isinya itu jika I sama dengan yaitu E1 dikurang E0 dan per A. Lalu dapatkan 25 mm dikurang 1,1 mm per 0,00048845 m kuadrat. Dapatkan hasil 493.292,05 mm per m. Nah, yang kedua spesimennya yaitu B-nya itu 9,50 mm dan T-nya itu 6,2 mm. Dan dapatkan hasil 58,9 mm. Mana ini 5,89 kali 10 per 5 m kuadrat. Nah, di sini dapatkan 25 mm kurang 1,1 mm per 0,000589 m kuadrat. Dapatkan hasil 405.772,49 mm per m kuadrat. Spesimen yang ketiga yaitu B-nya 9,50 mm dan kali 4,8 mm. Dapatkan hasil 4,56 kali 10 pangkat min 5 m kuadrat. Nah, di sini dapatkan isinya itu 524.122,8 mm per m kuadrat. Nah, isi rata-rata itu yaitu I1, I2, I3 ditambah tuh ketiganya dibagi 3, yaitu dapatkan 493.292,05 ditambah 405.772,49 ditambah 524.122,8 per 3. Dapatkan hasil 474.395,78 mm per m kuadrat. Nah, ini dia rincian tabel cari rata-rata dari IS, yaitu spesimen 1 mendapatkan isinya itu 493.292,05, yaitu yang kedua 405.772,49, yang ketiga 524.122,8. Nah, dapatkan hasil 474.395,78. Nah, saya terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Hasil pengujian impact terhadap spesimen besi paduan kondisi tidak sampai patah ditemukan di impact pada spesimen 1 sebesar 493.292,05 mm per m kuadrat. Nah, yang spesimen kedua sebesar 405.772,49 mm per m kuadrat, dan spesimen ketiga sebesar 524.122,8 mm per m kuadrat. Nah, pengujian paduan baja ini menjabarkan hasil impact rata-rata yaitu sebesar 474.355,78 mm per m. Nah, impact strength dapat dipengaruhi oleh struktur mikro dan perlakuan yang diberikan terhadap spesimen tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari pengujian alat uji impact dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.